Para calon mahasiswa, selamat bertemu kembali dengan Mas Putu Jambu 7 dalam pembahasan TPS SNBT UTBK khusus tentang penalaran umum, terlebih tentang bahasa Panda. Apa itu bahasa Panda? Bahasa Panda merupakan bagian dari ilmu kriptografi, yaitu ilmu tentang seni yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi menggunakan kata-kata atau yang disebut dengan sandi. Bahasa Panda merupakan coding sistem pengkodean menggunakan angka, huruf, tanda baca, atau kombinasinya dengan pola tertentu untuk merahasiakan suatu kata atau kalimat agar tidak mudah dikenali orang lain. Soal tentang bahasa Panda dalam TPS SNBT UTBK ada beberapa pola. 1. Ditampilkan kode atau bahasa Panda itu sendiri dari suatu kata, lalu kita diminta menerjemahkan kode lain yang sepola. 2. Ditampilkan kata dan kodenya, kemudian kita diminta membuat kode untuk kata lain dengan pola yang sama. 3. Ditampilkan kode dari suatu kalimat, lalu kita diminta menerjemahkan kode lain yang sepola. Dan yang keempat, ditampilkan kalimat dan kodenya, kemudian kita diminta membuat kode untuk kalimat lain dengan pola yang sama. Kemudian, apa tujuan tes bahasa Panda pada UTBK? Yaitu menguji kemampuan berpikir. Yang pertama, menguji kemampuan berpikir matematis. Yang kedua, menguji kemampuan kognitif secara umum. Yang ketiga, menguji kemampuan mengolah imajinasi dan logika atau bahasa imajiner. Dan keempat, menguji kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Yang kelima, menguji kemampuan mengidentifikasi pola, kode, lambang, tanda, fenomena. Mari kita lihat soal satu persatu. Soal nomor 1. Ada kata hutan yang diberi kode GTSZM. Lalu pertanyaannya, jika demikian, kata tropis kodenya bagaimana? Nah, pembahasannya kita analisis dulu kata hutan menjadi GTSZM. Ini sistem kodenya bagaimana? Ternyata sistem kodenya adalah setiap huruf diganti dengan huruf di depannya dalam urutan abjad. Maksudnya, H diganti dengan huruf di depan H dalam urutan abjad, yaitu G. U diganti dengan huruf di depannya dalam urutan abjad, yaitu T. T diganti dengan huruf di depannya dalam urutan abjad, yaitu S. A, karena ini huruf nomor 1, maka diganti dengan huruf terakhir dalam abjad, yaitu Z, yang dianggap sebagai huruf di depannya. N diganti dengan huruf di depannya dalam urutan abjad, yaitu M. Nah, maka tropis mengikuti pola atau sistem kode seperti itu. T diganti huruf di depannya S, R diganti H, O diganti N, P diganti O, I diganti H, S diganti R. Maka tropis menjadi SHNOHR. Ada pada pilihan jawaban A.
Soal nomor 2. Semangka diberi kode 1KGN1M5S. Nah, kita analisis sistem kode yang dipakai ternyata adalah semangka ditulis ulang semua hurufnya tetapi urut dari belakang. Semangka. Nah, selain itu vokalnya diganti dengan angka urutan vokal itu dalam abjad, sedangkan konsonannya tetap. Maksudnya apa? Kita lihat semangka. S, lalu E diganti 5. Maksudnya ini vokal diganti pada E ini urutan kelima pada abjad. M tetap. A diganti dengan 1 karena A adalah urutan nomor 1 pada abjad. Kemudian N tetap, G tetap, K tetap, A diganti 1. Nah, pola ini, sistem kode ini kita terapkan pada kata remaja. Maka remaja kita tulis dari belakang R, E, M, 1, J, 1. R tetap, E ini menjadi 5, M tetap, A ini menjadi 1, warna urutan nomor 1, J tetap, A menjadi 1. Maka remaja diganti menjadi 1J1M5R. Ada pada pilihan jawaban C. Nah, sistem kode pada soal nomor 1 dan nomor 2 ini berbeda. Perbedaan ini sangat mungkin terjadi pada setiap soal. Sehingga kita harus menganalisis soal pada masing-masing soal satu persatu karena sistem kodenya perlu dikenali terlebih dahulu baru kita bisa menjawab. Soal nomor 3. Abolisi menjadi Z, Y, L, O, R, H, R. Nah, lalu fakultas menjadi bagaimana kodenya? Nah, abolisi ternyata menggunakan sistem kode setiap huruf dalam urutan abjad diganti dengan huruf dengan urutan abjad dari belakang. Maksudnya, abolisi A, ini kan huruf pertama pada urutan abjad, diganti dengan huruf terakhir pada urutan abjad. Nah, ini seperti pencerminan. A diganti Y, B diganti Y, C diganti X, D diganti W, E diganti V, F diganti U, dan seterusnya. Nah, maka kalau abolisi ini Z, Y, L, O, R, H, R, maka fakultas ini menjadi F diganti U, A diganti Y, K diganti P, U diganti F, L diganti O, T diganti G, A diganti Y, dan S diganti H. Fakultas menjadi U, Z, P, F, O, G, Z, H. Ada pada pilihan jawaban E. Soal nomor 4. Buku cetak diberi kode DWMW EGVCM. Nah, mengikuti pola kode seperti itu, tas sekolah kodenya apa? Pembahasan sistem coding yang digunakan pada buku cetak adalah setiap huruf diganti dengan huruf kedua di belakangnya dalam urutan abjad. Maksudnya B, huruf kedua di belakang B itu apa? B,
C, D. Nah, D. Jadi B diganti dengan D. U diganti dengan W. K diganti dengan M. U diganti dengan W. C diganti dengan E diganti dengan G. T diganti dengan V. A diganti dengan C. K diganti dengan M. Maka tas sekolah T diganti V, A diganti C, S diganti U, S diganti U, E diganti G, K diganti M, O diganti G, L diganti N, A diganti C, dan H diganti J. Tas sekolah menjadi VCU, UGM, CNCJ. Ada pada pilihan jawaban A. Soal nomor 5. M sama dengan 3. Lalu T, Q, I, Q, H, D, U, W, Q, H, Q, A, Y, J, A, titik-titik. Nah, kita harus membaca kalimat ini. Ada sistem kode yang digunakan adalah M sama dengan 3. Maksudnya apa? M sama dengan 3. Huruf ketiga dalam abjad adalah C. Artinya M diganti oleh C. Lalu urut. N diganti oleh D, O diganti oleh E, dan seterusnya. Maka kalau kita urutkan akan menjadi seperti ini. M diganti oleh C. Nah, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z diganti menjadi C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Nah, lalu sesudah Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, ini lanjutannya P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B. Nah, lalu kata-kata ini maksudnya apa? Ternyata T, Q, I, Q, H itu kata dasar. Kita lihat T, Q, I, Q, H ini dasar. Lalu D, U, W, G, W, Q, H, Q ini negara. A, Y, J, A ini kita. Lalu titik-titik. Jadi dasar negara kita titik-titik. Nah, jawaban kita adalah Pancasila. Nah, Pancasila itu sistem kodenya bagaimana? P ini F, A ini D, Pancasila. A ini H, N ini D, C ini S, A ini H, S ini Y, I, kemudian I ini Y, L ini B, A ini H. Maka Pancasila menjadi FAD SQ IYBH. Nah, ada pada pilihan jawaban D. Soal nomor 6.
Jika aku memiliki nilai 33 dan kamu memiliki nilai 46, maka mereka memiliki nilai berapa? Nah, maksudnya apa? Maksudnya kode untuk aku adalah 33. Kode untuk kamu adalah 46. Nah, ini diperoleh dari mana? Pembahasan kode aku menjadi 43 ini mengikuti pola setiap huruf diubah menjadi angka sesuai dengan urutan dalam abjad. Nah, A aku, A ini pada urutan 1, B ini pada urutan 2 dan seterusnya. Nah, aku A ini 1, K ini pada urutan 11, O ini pada urutan 21. Maka aku 1 ditambah 11 ditambah 21 sama dengan 33. Lalu kamu, K ini pada urutan 11, A 1, M pada urutan 13, O pada urutan 21. Dijumlah 11 tambah 1 tambah 13 tambah 21 sama dengan 46. Maka mereka M ini urutan ke-13, E urutan ke-5, R urutan ke-18, E urutan ke-5, K urutan ke-11, A urutan ke-1. 13 ditambah 5 ditambah 18 ditambah 5 ditambah 11 ditambah 1 sama dengan 53. Nah, maka mereka memiliki nilai 53. Ada pada pilihan jawaban B. Adik-adik, kalau kita perhatikan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6, sistem kode yang digunakan pada setiap soal ternyata berbeda. Nah, bagaimana dengan nomor-nomor berikutnya? Soal nomor 7. Humas ditulis dengan kode 79426. Tawar ditulis dengan kode 52021. Ini ditulis dengan kode 383. Maka mahasiswa ditulis dengan kode berapa? Nah, kita lihat. Pola yang dipakai adalah setiap satu huruf diganti dengan satu angka. Humas, H diganti 7, O diganti 9, M diganti 4, A diganti 2, S diganti 6. Tawar, T diganti 5, A diganti 2, W diganti 0, A diganti 2, R diganti 1. Ini 1 diganti 3, N diganti 8, I diganti 3. Nah, antara tiga kata ini tidak ada hubungan sama sekali, tetapi mengapa ini dipakai? Karena akan dipakai sebagai sumber referensi atau kamus. Maksudnya, oh kalau kita akan menulis kata apapun, H nanti kodenya 7, S nanti kodenya 6, I nanti kodenya 3. Nah, maka untuk menulis kata mahasiswa, kita terapkan M kodenya berapa? 4. A kodenya berapa? 2. H kodenya 7. A kodenya 2. S kodenya 6. I kodenya 3. S kodenya 6. W kodenya 0. A kodenya 2. Jadi mahasiswa 4272 6360 2 ada pada pilihan jawaban E. Nah, ini sistem kode yang berbeda lagi dibanding
nomor-nomor sebelumnya. Soal nomor 8. Kuliah ditulis dengan kode 1606115182619. Dosen ditulis dengan kode 2312082213. Maka fakultas ditulis dengan kode berapa? Nah, pola kode yang dipakai sistem codingnya adalah dengan urutan abjad dari belakang Z ke A, lalu setiap satu huruf diganti dengan 2 angka secara urut dari 01 sampai 26. Maksudnya, nah, kita urutkan abjad dari belakang. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, dan seterusnya sampai A. Nah, kalau normal itu dari A sampai Y, urut 1 sampai dengan 26, ini kita balik. Dari belakang hurufnya Z sampai A, nomor urutnya 01 sampai dengan 26. Z 01, A 26. Nah, lalu sekarang kita mau menulis kata apa? Fakultas. Setiap huruf diganti dengan angka urutannya. Fakultas. F ada pada urutan 21. Maka kita tulis 21. A pada 26. Kita tulis 26. K pada 16. K pada 16. U pada angka 06. Kemudian L pada urutan ke-15. T pada urutan ke-7. Kemudian A pada urutan ke-26. S pada urutan ke-8. Maka fakultas ditulis dengan kode 21 26 16 06 15 07 26 08. Ada pada pilihan jawaban A. Ini berbeda lagi sistem codingnya dibanding nomor-nomor 1 sampai 7. Sekarang nomor 9. Perhatikan kode berikut. Kode pertama SLOGIP NG persen J9 SUN3R. Nah, mungkin nih kode-kode yang mirip dengan link YouTube atau link-link tertentu yang lain. Jadi sudah kombinasi antara angka, huruf, dan kode. Lalu ini artinya apa? SLOGIP ini mahasiswa. NG persen J9 ini jurusan. SUN3R ini psikologi. Lalu SUN3R ini kode terbalik. Jadi maaf, SLOGIP ini psikologi, NG persen J9 ini jurusan, SUN3R ini mahasiswa. Maka di sini SUN3R GERA 8 PINRTES seorang anak mahasiswa. Nah, berdasarkan sistem tersebut, kode yang berarti psikologi anak adalah, nah, kita sudah memperoleh kata yang sama yaitu mahasiswa. SUN3R kodenya. Lalu di sini ada kode psikologi SLOGIP. Lalu ada
kode anak GERA8. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah psikologi anak. Berarti kode untuk psikologi anak adalah GERA8 SLOGIP. Ada pada pilihan jawaban C. Jadi GERA8 ini anak, SLOGIP ini psikologi anak. Urutannya dibalik dari belakang. Ya, jadi psikologi anak kodenya adalah ada pada pilihan jawaban C, yaitu GERA8 SLOGIP. Ini sistem kode yang berbeda lagi dibanding nomor sebelumnya. Soal nomor 10. Cermati kalimat dialog yang diterjemahkan dari bahasa buatan berikut ini. Andi tihor hose rekan, berarti Andi membeli kaos merah. Dana tihut hose munik, berarti Dana memilih kaos hitam. Roni gahar injas rikan, berarti Roni suka baju merah. Santo gahar senat munik. Nah, ini kira-kira berarti apa? Sekarang kita lihat kalimat-kalimat yang sudah mempunyai kode. Andi tihor huserikan, berarti Andi membeli kaos merah. Dana tihot hose munik, berarti Dana memilih kaos hitam. Nah, di sini ada kata hose pada dua kalimat ini dan artinya kaos. Lalu Roni gahar injas rikan, berarti Roni suka baju merah. Nah, ada rikan pada kalimat pertama dan kalimat ketiga, berarti merah. Santo gahar senat munik, berarti gahar dan gahar ini artinya suka. Ada kata gahar pada kalimat ketiga dan keempat. Lalu ada kata munik dan munik pada kalimat kedua dan keempat. Maka Santo gahar senat munit, Santo gahar senat munit berarti Santo suka titik-titik hitam. Nah, apa dari pilihan jawaban A sampai E mana yang kira-kira cocok? Tinggal mengisi satu kata titik-titik yang di sini tidak ada kunci atau tidak ada kamusnya. Tetapi kita bisa ngira-ira dari kata-kata yang sudah ada. Santo gahar senat munik berarti Santo suka titik-titik hitam. Santo suka. Santo suka. A salah, B salah, C salah, D salah, E Santo suka. Nah, titik-titik hitam. Nah, di sini tas hitam. Jadi senat berarti tas. Walaupun ini tidak ada dalam kamus atau uraian kalimat di atasnya, tapi inilah pilihan jawaban yang tepat, yaitu pilihan jawaban E, Santo suka tas hitam. Itu arti dari Santo gahar senat munik. Adik-adik calon mahasiswa, demikianlah pembahasan soal bahasa Panda. Sangat mungkin kalian menemukan soal dengan pola berbeda, tapi kuncinya adalah kita harus bisa menganalisis contoh soal yang diberikan. Menganalisis dalam arti menemukan sistem coding yang dipakai, lalu dengan menghasilkan sistem coding tersebut, dengan menemukannya, kita akan bisa mengartikan, bisa menulis kata lain yang sepola,
mengisi kalimat atau menulis kalimat lain yang sepulang. Semoga uraian dan pembahasan soal bahasa Panda ini bermanfaat. Namun jangan lupa subscribe, like, dan komen uraian dari kami ini. Dan atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Sekian, salam satu guru, banyak ilmu.